Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi antara Bro Edis TV yang akan melayani para teman-teman mualaf. Kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data atau narasi yang akan mereka bawakan yang seharusnya itu bisa mereka pertanggungjawabkan dan itu harus sesuai dengan fakta dan data yang terpercaya seperti itu. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak videonya, dan saya berharap untuk kita semua bisa mengikuti video ini dari awal hingga akhir supaya kita juga boleh bersama-sama dicerdaskan bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Halo? Ya. Fatimah? Ya. Silakan nyalakan kamera Fatimah. Oke. Nah, ini yang kemarin Ini ya, Fatimah. aku jelasin dulu. Pelan-pelan. dulu. Tarik napas dulu. Tenang. Anda itu Tenang dari dulu. tadi Aduh, tuh- tenang dulu. Jangan gelagapan gini. Tahan napas. Tarik. Enggak, Anda yang mancing-mancing duluan. Anda yang mancing-mancing duluan. Dek Fatimah, pelan-pelan. Tarik napas dulu. Seperti mau ngelahirin itu. Ini ya, Kang Edi. Oke, silakan. Dulu. Silakan. Dan di Al-Quran tidak tertulis keturunan Nabi Ismail, tapi tertulis di dalam sejarah. Oh, Anda jangan menjebak dong. Sudah bicaranya, Neng Fatimah? Sudah, saya tanggapi ya. Begini, Neng Fatimah. Pertama-tama, Al-Quran itu mengatakan bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, jelas, terperinci, menjelaskan segala sesuatu. Tapi ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, menunjukkan tentang siapa keturunan Ismail, kenapa yang dipakai kitab yang lain? Bukankah Al-Quran itu adalah... Sebentar, Neng, sedikit Aku lagi. tahu. Begini, Neng Fatimah, sedikit gini. Bukankah Al-Quran itu yang menjelaskan? Bukankah Al-Quran itu yang lengkap? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa yang menjadi petunjuk malah kitab sejarah, bukan Al-Quran? Apakah orang Islam sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran menjelaskan? Silakan. Aku udah tahu kalau Anda itu udah tahu sebenarnya kalau di Al-Quran ini nggak tertulis tentang Nabi yang dari keturunan Ismail. Anda itu menjebak orang Islam. Maka justru karena itu kenapa sekarang Anda udah gede, jangan kayak anak-anak. Begini Neng Fatimah yang cantik jelita, yang semua laki-laki akan senang melihatnya. Dengarkan Neng Fatimah, begini. Tidak ada dikan bahwa Allah itu berfirman kepada keturunan Ismail. Tidak ada ayat yang menyebutkan bahkan satu saja nama keturunan Ismail. Ya, bentar dulu Bang Edis. Kalau Karena tidak ada, lalu kenapa sekarang disebarkan? Aku udah tahu dong. Lalu kenapa sekarang disebarkan sebuah gosip, sebuah kabar bohong bahwasanya Allah berfirman kepada keturunan Ismail? Siapa? Ada di Al-Quran memang tidak tertulis, tapi Anda bisa mencarinya di sejarah-sejarahnya gitu Bang Edis. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan. Tetap menjelaskan. Ya sudah, tolong jelaskan siapa keturunan Ismail menurut Al-Quran. Jadi Bang Edis, Anda jangan menjebak. Bukan menjebak Neng Fatimah. Saya ingin bertanya dengan sungguh-sungguh di mana di dalam Al-Quran bahwasanya keturunan Ismail jadi nabi. Siapa namanya? Bang Edis, aku tahu Anda tuh suka menjebak. Nah, sekarang aku tanya balik ke Anda aja. Anda sukanya nanya, tapi Anda nggak mau ditanya balik. Boleh seputar agama ini, seputar tema ini boleh. Coba Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya. Nah, Abraham dan keturunan yang dimaksud di situ adalah yang berasal dari Ishak. Makanya Tuhan berfirman kepada Ishak, Tuhan berfirman kepada Yakub, Tuhan berfirman kepada keturunan Yakub. Ada di situ Musa. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada bangsa Israel. Makanya selalu saja di dalam Al-Quran itu, Ya Bani Israel. Ya Bani Israel, gak ada. Ya Bani Arab, gak ada di dalam Al-Quran ya Bani Arab. Lalu kenapa sekarang ada kabar bohong bahwasanya ada firman Tuhan dari Arab? Tidak ada firman Tuhan dari Arab. Firman Tuhan seperti kata Mazmur, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain, dan bangsa-bangsa lain tidak mengenalnya. Makanya firman Tuhan, pengajaran datang dari Sion, datang dari Israel.
Lalu kenapa ada pengajaran dari Arab? Akhirnya orang-orang pergi ke Arab nyiumin batu. Itu akibat Anda tidak mendengar firman yang datang dari Sion. Anda mendengar firman Tuhan yang datang dari Gua Hira. Benar, Anda bahas keturunan Nabi Ibrahim kan? Itu kan istilah Nabi Ibrahim kan ada dua. Yang satu Siti Hajar, yang satu Sarah kan? Tapi itu tidak ada dalam Al-Quran juga, Neng Zara. Nggak ada juga dalam Al-Quran. Coba Neng Zara, begini, Neng Fatimah yang cantik, yang ayu, dengar dulu. Neng Fatimah yang cantik nan ayu, dengar ya. Gini, ketika kita membaca Al-Quran, nggak ada di dalam Al-Quran itu ada ayat Ibrahim punya istri. Itu adanya di dalam Bible. Kan aku bilang kalau Al-Quran itu kitab penyempurna dari kitab yang sebelumnya gitu Bang Edi. Kenapa menyempurnakan malah justru tidak jelas, tidak lengkap, Neng? Kalau menjelaskan seharusnya dia lebih lengkap nih. Ada satu ayat dalam Al-Quran bunyinya begini nih. Nih, saya tunjuk ya. Ini ayat Al-Quran loh. Coba nih, baca nih. Nih, surat Hud ayat yang pertama. Nih, Alif Lam Ra. Ya, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Ini Al-Quran bilang bahwasanya Al-Quran terperinci. Tapi umat muslim sayang sekali tidak ada yang percaya bahwa Al-Quran itu terperinci. Justru katanya, oh Al-Quran itu tidak menjelaskan yang terperinci, tapi yang umum-umum saja. Penjelasannya ada di hadis. Loh. Kitab yang menjelaskan itu bukan hadis, Neng. Kitab yang menjelaskan itu Al-Quran. Bang Edi, aku tahu Anda tuh sebenarnya tuh mau menjebak umat Islam. Anda tuh penghujat. Bukan penghujat, Neng. Justru saya ingin memberitakan apa yang benar. Anda dulu. Anda tuh kayak anak kecil. Anak kecil Anda nggak berpikir dewasa. Aneh deh Anda. Anehnya di mana? Saya mengatakan bahwasanya begini, Neng Fatimah. Saya bilang di dalam Al-Quran itu tidak ada loh istri Ibrahim itu namanya Hajar, istri Ibrahim itu namanya Sarah. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Tapi ada dalam sejarah. Iya, sejarahnya ngambil dari Bible. Katanya Al-Quran kitab yang lengkap, terperinci, menjelaskan segala sesuatu seperti ayat ini. Tapi faktanya di lapangan yang menjelaskan malah kitab sejarah. Ini kunaon sih, ini gimana? Coba. Aku tuh udah tahu taktik Anda. Ini bukan taktik, Neng. Tolong jangan berpikiran yang negatif kepada saya dulu. Saya ini ingin memberitakan apa yang sesungguhnya, yang selama ini sudah dipelintir-pelintir. Katanya, coba kalau ditanya umat muslim. Al-Quran itu memelintir, mana buktinya, mana ayatnya? Begini, Neng, oke. Kalau kita tanya Al-Quran, seandainya Al-Quran ini ChatGPT, kita tanya ya, wahai Al-Quran, kitab apakah yang menjelaskan segala sesuatu? Pasti Al-Quran menjawab, saya. Nggak mungkin Al-Quran bilang, oh kitabnya tetangga. Tidak mungkin Al-Quran akan berkata, Al-Quran, kitab apa yang menjelaskan segala sesuatu? Oh, kitabnya orang Kristen. Nggak mungkin dia bilang begitu. Pasti dia bilang, sayalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tertulis di dalam, bahaskan secara teratur, terperinci. Kurang bagaimana lagi ayat Al-Quran mengatakannya? Coba. Iya, aku tahu Bang Edi, aku tahu. Terus, kenapa sekarang Neng Fatimah termakan oleh isu, termakan oleh omongan orang-orang bahwasanya oh Al-Quran itu hanya menjelaskan yang umum-umum saja. Al-Quran itu tidak terperinci. Loh, ini terperinci tulisannya nih. Jelas dijelaskan nih kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci nih, terperinci. Bagaimana mungkin Quran bilang terperinci tapi umat muslim bilang nggak terperinci? Gimana? Bang Edi, sekarang aku yang tanya pada Anda. Oke, tapi sudah mengakui dulu ya. Sudah mengakui bahwa tidak ada keturunan Ismail yang dari Nabi. Aku tanya dulu pada Anda. Iya, maksudnya Neng Fatimah sudah mengakui sekarang bahwasanya tidak ada keturunan Ismail yang jadi Nabi. Ada atau tidak ada? Ada tapi dalam sejarah. Oke, sebutkan siapa namanya. Satu keturunan Ismail yang jadi Nabi dalam Al-Quran siapa? Aku udah bilang dalam Al-Quran nggak ada. Iya memang tidak ada. Kalau tidak ada jangan dibuat menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada tapi dibuat menjadi ada, tiada lain itulah yang disebut tukang sulap dan tukang sihir. Kan aku udah bilang tadi Bang Edi, dari awal aku udah bilang di Al-Quran memang tidak tertulis, tetapi di sejarah tertulis yang keturunan itu cari aja di sejarah. Oke, siapa keturunan Ismail yang jadi Nabi di kitab sejarah mana? Coba sebutkan. Tuh, Anda menjebak lagi. Loh, Neng Fatimah, saya ingin mengikuti narasimu. Oke lah, sebutkan Neng, siapa keturunan Ismail yang jadi Nabi? Siapa? Namanya siapa? Jadi, aku sekarang tanya dulu kepada Anda.
Anda. Gantian dong, dari tadi Anda nanya terus. Oke lah, berarti menyerah ya. Menyerah ya. Aku nanya dulu, bentar dulu. Berarti sudah menyerah. Ya, ntar dulu aku. Akui dulu loh kalau kau sudah menyerah. Oke, saya kibarkan bendera putih menyerah nih, gantian. Boleh? Menyerah? Aduh. Dan nanti tanya aja yang lebih cerdas ya. Aku kalau ngejelasin kepada Anda tuh kayak aku ngomong kayak anak kecil umur 3 tahun gitu. Nah, Bukankah Al-Quran sendiri dan Muhammad sendiri sudah menggambarkan bagaimana kaum wanita? Menurut Muhammad, wanita itu akalnya tidak sempurna, betul? Karena kebanyakan mereka itu menjadi penghuni neraka, betul? Berat, saudara-saudara. Neng Fatimah, di dalam agama Islam disebutkan bahwa wanita itu kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Mau saya tunjukkan dalilnya bahwa wanita itu. Ya, aku tahu. Sebentar, saya tunjukkan dalilnya. Karena selama ini banyak wanita yang tidak tahu nih ya. Akal wanita itu menurut agama Islam itu tidak sempurna. Nih ya. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya nih. Nih ya, saya tampilkan ya. Saya balikkan sebentar Neng Fatimah nih. Saya bacakan. Sebentar. Saya tampilkan dulu di balik layar saya. Sebentar, saya balik sebentar, Neng. Karena banyak ini kaum wanita tidak tahu ini, dan banyak yang terguncang ketika mereka mengetahui ini. Nih, saya bacakan ya. Nih. Artinya, ini Arabnya atasnya ya. Ini saya hapus dulu. Nih, ini Arabnya atasnya, ini artinya nih. Nih, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan ini, seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah SAW menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari." Maksudnya mengingkari pemberian nikmat dari suami. "Aku tidak melihat," ini kata Muhammad nih, "aku tidak melihat kaum yang kurang akal." Nah, ini perhatikan ini, kurang akal nih. Aduh, Fatimah dikatakan kurang akal. "Aku tidak melihat satu kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak daripada yang memiliki akalnya kecuali dari golongan kalian." Nah, lanjut lagi ya. Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki." Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Bahwasanya wanita itu dua orang, baru itu setara dengan laki-laki. Jadi kalau dibawa pengadilan, wanita itu nggak bisa sendirian bersaksi, harus dua orang. Nah, kalau laki-laki itu setara dengan satu laki-laki ya. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu. Sudah mengaku? Kalau Rasulullah yang bilang ini langsung diam ini. Tapi kalau saya yang bilang membantah terus, mengerikan saudara-saudara. Yuk, silakan. Saya balik lagi kamera saya ini. Betul, kaum wanita kurang akalnya. Ya. Terdiam. Kurang akal, betul. Itu kan bukan kurang akal, tapi perbedaan kesaksian gitu. Justru kenapa dua orang wanita setara dengan kesaksian satu orang laki-laki? Kalau kita ke pengadilan, ada dua orang wanita nih ngomong, saya lihat dia nyuri. Dua orang wanita ngomong gitu, ya kan? Itu setara dengan satu orang laki-laki, imbang. Tapi kalau ada dua orang laki-laki lawan dua orang wanita bersaksi, atau satu orang laki-laki dengan satu orang wanita, kalah wanita itu. Begitu, kesaksiannya setara dengan dua orang. Seorang pria itu setara dengan dua orang wanita, karena akalnya tidak sempurna. Mana? Karena aku tanya balik pada Anda. Silakan. Silakan. Saya mau tanya. Boleh. Yang turun ke bumi, yang manusia tahu Tuhan, itu simpel aja. Bukan, Muhammad juga Tuhan dalam agama Islam, Fatimah. Kata Tuhan itu dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran itu nggak ada kata Tuhan karena ditulis pakai bahasa Arab. Di dalam Bible pun nggak ada kata Tuhan karena itu bahasa Indonesia. Di dalam Bible itu kata yang Tuhan itu disebut dengan Kurios bahasa Yunaninya, atau Adonai bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Nah, bahasa Arab dari Tuhan itu Rob. Rob itu bisa dikenakan kepada manusia, dan menurut Ustadz Yusuf, menurut Ustadz Wafi, menurut Ustadz Rashid, Muhammad itu Robnya umat Muslim. Jadi kenapa Anda bertanya ada Rob datang ke dunia sebagai manusia? Wah, buktinya Muhammad Rob juga. Muhammad itu juga Rob, kata pengakuan teman-teman Muslim.
Mau saya tunjukkan bagaimana lawan-lawan debat saya, orang-orang HPII mengakui Muhammad itu adalah rohnya. Mau? Ya emang, Rob. Tapi kami tidak mempertuhankan, nggak seperti Anda. Anda kan mempertuhankan. Oke, apa itu mempertuhan? Kita tunduk, patuh, taat pada apa yang dia ucapkan. Oke, tunduk, patuh, taat kepada apa yang diucapkan. Ini Yusuf ini mengakui bahwa Muhammad, waktu dia mengakui Muhammad itu roh. Ya, begini, Neng Fatimah. Tadi Anda bilang, apa itu mempertuhan, tunduk, apalagi patuh, taat kepada apa yang diucapkannya. Oke, Anda tunduk, patuh, taat nggak kepada apa yang diucapkan oleh Rasul Muhammad? Iya. Ya, berarti Anda mempertuhan dong. Kalau orang patuh, taat, tunduk kepada syaitan, apakah dia mempertuhan syaitan? Betul? Ya, tapi kita harus perlu garis bawahi dulu, Bang Edi. Tapi kami tidak mempertuhankan seperti Anda. Tidak. Bukankah umat? Oke, begini Neng. Begini. Ketika Neng Fatimah lewat nih dekat gereja, di situ ada orang-orang Kristen bilang begini, Yesus, Yesus, berseru-seru kepada Yesus. Betul? Lalu Neng Fatimah dan kawan-kawan bilang, jangan berisik. Orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Ya kan? Karena mereka berseru-seru kepada Yesus. Nah, sekarang saya gantian nih. Saya dengan teman-teman lewat. Di depan ada orang-orang Islam. Mereka lagi berseru-seru kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Bukankah begitu umat muslim? Kami itu bersolawat bukan menyembah. Sama, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Ketika kalian pun berseru-seru kepada Muhammad, kami juga bilang kalian lagi nyembah Muhammad. Tapi kami dalam iman Anda itu Yesus itu kata iman Anda ya, bukan iman aku, iman Anda. Kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia turun ke bumi, tapi kan Nabi Muhammad bukan begitu, Bang. Baik. Pertama begini. Bandingkan nama Nabi Muhammad beda kelas dan bandingkan. Baik. Pertama begini. Baik. Sebenarnya di dalam Bible tidak ada kata-kata bahwa Allah menjadi manusia, nggak ada. Di dalam Bible itu kata. Benar dulu, Bang Adis. Tapi banyak oten-oten yang mengatakan ada. Ya, sebenarnya begini. Maksudnya itu begini. Yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman. Maka telah menjadi manusia. Bukan Allah itu menjadi manusia, bukan. Jangan dipelintir-pelintir. Jangan dibolak-balik, itu susunan di dalam Bible itu udah tepat. Jangan diganti-ganti, jangan diputar-putar. Jadi firman itu yang menjadi manusia. Ya kan? Nah, kemudian kita harus patuh, taat, tunduk kepada sang firman itu. Karena firman itulah yang menggambarkan, yang mengejawantahkan sang Allah itu. Nah, di dalam agama Islam konsep seperti itu sebenarnya ada. Muhammad itulah yang mengejawantahkan bagaimana Allah itu. Makanya ketika kalian patuh kepada Muhammad, sesungguhnya kalian patuh kepada Allah, betul? Berarti kalau Anda menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad, Yesus hanya sekedar utusan. Itu kan? Bukan hanya sekedar utusan, Muhammad pun bukan hanya sekedar utusan. Muhammad itu bukan sekedar utusan saja. Barang siapa yang patuh kepada Muhammad, taat kepada Muhammad, sama saja dengan patuh taat kepada Allah, betul? Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah, sekarang begini Neng Fatimah, yang mana yang lebih layak mengejawantahkan Allah? Apakah Muhammad, apakah Yesus? Muhammad tidak layak dia mengejawantahkan Allah. Kenapa? Karena beberapa kali Muhammad itu melakukan kesalahan. Sudah tahu apa saja kesalahan Muhammad? Apa? Anda tahu bagaimana petani gagal panen dibuat Muhammad? Bang Edir. Begini Neng Fatimah, begini ya. Yesus itu, dia itu adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Bagaimana sih kita melihat Bapa di surga itu? Enggak bisa kita lihat. Disebutkan langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak kau dirikan bagi dia? Makanya Bapa yang maha besar itu, dia mengejawantahkan keberadaannya itu dengan perantaraan sang firman yang menjadi manusia. Makanya sesungguhnya ketika Neng Fatimah membaca firman itu kan Anda membayangkan Allah kan? Ketika Anda membaca firman Allah, Anda membayangkan Allah yang sedang berfirman di situ. Karena firmannya itulah yang menuntun manusia. Makanya ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firmannya itu yang menuntun manusia. Siapa firmannya itu? Firmannya itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Nah, ini sekarang kebanyakan orang muslim malah mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Yesus.
Kalau mengikuti Muhammad, Muhammad sekarang ada dalam kubur, betul? Betul? Iya. Sedangkan Yesus hidup, naik ke surga. Ayo, siapa yang layak diikuti? Yang naik ke surga atau yang turun ke kubur? Ayo, coba. Mana yang lebih pantas diikuti? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Apakah orang yang ada dalam kuburan atau orang yang naik ke surga? Coba. Aku ngomong dulu Kang Edi. Silakan. Silakan. Selama ini Anda sadar nggak? Anda buat komal kayak gini tuh lihat-lihat komenan di bawah. Ini menghina Islam. Di mana saya menghinanya, Neng Fatimah? Di mana saya menghinanya? Apakah betul Muhammad ada dalam kubur? Betul atau fitnah? Lihat di bawah. Kang Edi, lihat itu di komenan di bawah lihat. Komennya terlalu kenceng, saya nggak bisa lihat. Nanti saya akan angkat moderator untuk memblokir orang-orang yang memaki-maki. Jangan maki-maki. Yang Islam kah, yang Kristen kah? Ayo kita diskusi. Nggak usah maki-maki, nggak ada gunanya. Maki-maki itu hanya menunjukkan bahwa Anda itu putus asa, Anda tidak punya harapan. Nggak usah lah. Tapi kalau saya bilang, Neng Fatimah, Muhammad ada dalam kubur, apakah itu fitnah? Tidak. Emang benar. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Betul sekali Bang Edi. Berarti Neng Fatimah dipimpin oleh orang dalam kubur. Kan? Berat kan? Berat, saudara-saudara. Begini Neng Fatimah, jangan menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh mayat dalam kubur. Serahkanlah hidup kita ini dipimpin oleh Bapa di surga dengan perantaraan firman-Nya. Dengan perantaraan sang firman. Biarlah firman Tuhan itu menuntun langkah-langkah kita. Makanya kalau jadi orang Kristen ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkah orang-orang Kristen yang benar ya, karena banyak juga Kristen cuma KTP doang. Ya kan? Langkahnya diatur oleh Tuhan. Gimana caranya Tuhan mengatur langkah orang? Dengan firman-Nya, dengan sabdanya. Begitu. Coba. Kang Edi. Bentar dulu. Berat. Cuma nasihatin. Silakan. Anda bilang kalau aku tuh dipimpin orang yang sudah mati itu kan. Oke, sekarang saya tanya, apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Kan tadi sudah dijawab Bang Edis. Oke, ya. Apakah Muhammad sudah mati? Benar, sudah. Berarti Anda dipimpin orang-orang mati? Enggak juga. Tuh kan, gimana begini Neng Fatimah? Neng Fatimah, pelan-pelan ya. Neng Fatimah ini dari aura-auranya ini orangnya cantik, ayu. Kok sayang sekali ini belum jadi orang Kristen. Asmiranda sudah jadi orang Kristen. Ayo. Asmiranda yang ayu gitu kan, cantik, udah jadi orang Kristen. Ini Asmiranda kapan menyusul? Gimana? Neng Fatimah, gini. Sekarang saya tanya nih. Ketika saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Neng Fatimah jawab ya. Dulu Bang Idris, aku ngomong dulu dong. Ya, silakan. Emang Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Tapi Nabi Muhammad itu meninggalkan dua, Al-Quran dan hadis, dan itu tidak pernah mati, Bang Idris. Berarti yang memimpin umat muslim itu Muhammad atau bukan? Ya Muhammad meninggalkan dua, yaitu hadis. Oke, berarti sosok Muhammad itu adalah pemimpin, betul? Sampai hari ini nggak Muhammad itu pemimpin? Sampai akhirat nanti, Bang Idris. Oke, bahkan sampai nanti, sampai dunia ini berakhir, Muhammad adalah pemimpinnya umat Islam, betul? Pemimpin dan syafaat. Oke, dan Muhammad sudah meninggal, betul? Gimana? Dan Muhammad sudah meninggal, betul? Betul? Nah, kan berat kan? Makanya apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Maksudnya Yesus ya, saya nggak bilang diri saya. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Jadi yang layak dijadikan pemimpin, yang layak dijadikan orang yang menuntun Anda kepada hidup itu adalah Yesus. Yesus aja udah mati kok di tiang salib. Yesus naik ke surga. Sekarang saya tanya, betulkah Isa akan datang ke dunia? Betul, ada di surah, ada. Oke, berarti dia hidup atau tidak? Kang Hadis, aku jelasin dulu. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah ketika hendak disalibkan oleh Yahudi. Dia masih hidup, Nabi Isa. Nanti akan turun menghakimi umat Kristen. Oke, baik. Sekarang gini. Ini adalah penipuan yang nyata nih. Saya mau buktikan nih kepada Neng Fatimah nih. Orang-orang hendak mencari-cari Isa atau Yesus dan ingin menyalibnya, betul? Betul banget. Nah, lalu ketika orang-orang ingin menyalibnya, Allah membuat orang lain wajahnya diganti menjadi Isa atau Yesus, betul? Berarti orang tersebut ditumbalkan oleh Allah menggantikan Isa. Karena yang gini, Bang. Enggak, dijawab dulu. Berarti dia ditumbalkan oleh Allah.
Aku jelasin dulu Bang Edis. Anda jangan nyerocos dulu. Berat ini. Oke, silakan coba ayo. Ini yang disalib oleh yang disalibkan itu adalah pengkhianat Nabi Isa gitu Bang Edis. Nggak ada dalam Al-Quran itu, Neng Fatimah. Jangan menambah-nambahi apa yang tertulis dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nggak ada di situ dibilang bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang berkhianat. Jangan ditambah-tambahi, jangan memfitnah Al-Quran, jangan menambah-nambahi Al-Quran, nggak disebutkan di situ. Yang disebutkan, yang mereka salib itu adalah yang diserupakan, betul? Ingin menyalibkan Isa atau Yesus, lalu ada orang mukanya dibuat jadi Isa atau jadi Yesus, dan itulah yang disalibkan. Sekarang begini nih kesimpulannya. Berarti orang-orang tertipu, betul? Kalau ada orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Sebentar, pelan-pelan, ini penting. Kalau orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Oh, Anda menjebak ini kelihatan banget. Nggak menjebak, Neng. Saya ini berpikir secara logis. Kok menjebak gimana? Masa ketika saya ingin mengajak logis malah menjebak? Nanti, pokoknya aku tahu taktik tuk Anda gitu Bang Edis. Menjebak kan? Neng, menjebaknya di mana? Saya kan hanya berpikir logis. Kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Secara logis, betul nggak? Nanti Anda bilang pasti Allah yang menipu gitu, pasti gitu. Nah, saya nanya dulu nih. Kalau ada orang-orang, sekelompok orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Oke, siapa penipunya? Berat, saudara. Berat. Makanya begini, Neng. Di dalam Injil yang sudah datang 700 tahun sebelum Al-Quran datang, Yesus itu bukan seorang pengecut yang lari dari penyaliban, tidak. Yesus hadapi penyaliban itu. Dan ketika Yesus wafat di kayu salib, itulah kemenangannya. Dia taat sampai pada matinya. Dia taat sampai mati. Begitu. Sehingga dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, makanya kita itu disebutkan, Yesus mengatakan, segala kuasa dan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kalian sampai hari ini masih minta-minta, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Setiap hari, betul? Minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus kan? Katanya Bang Edis belajar Al-Quran selama 13 tahun. Kurang lebih selama 13 tahun saya belajar. Berarti Anda hafal ayat-ayat Al-Quran tanpa membacanya lagi. Saya tutup mata saya ya, Dani. Saya tutup nih. Nanti disangkain lihat Google kata Juma nih. Misalnya begini. Misalnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Al-Ikhlas. Hafal nggak? Betul? Coba bacain surah Al-Baqarah deh Bang Edis. Al-Baqarah, baik. Kita tutup lagi ya. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, betul nggak? Salah. Loh, salah lagi. Tapi begini, Neng. Ini poin pentingnya gini. Ketika saya lihat muslim-muslim membaca Al-Quran, mereka itu malah menghafal-hafal huruf Arabnya. Ketika mereka baca, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Makanya saya ingin merubah nih pola pikir. Pola pikir yang selama ini dipikirkan oleh orang Islam. Ketika baca Quran, baca Arabnya dapat amal. Bukan begitu. Makanya jangan jadi penyembah manusia. Jadi otaknya kayak gitu ya Bang Edi. Justru begini. Yang menjadi penyembah, bahkan penyembah mayat dalam kubur. Saya tanya dulu, apa sih menyembah bahasa Arabnya? Coba saya tanya. Tadi udah dijelasin Bang Edi. Yang jelas-jelas menyembah dan mencium-cium patung adalah umat Anda. Bukan umat begini, Islam. oke, baik. Saya jawab. Begini. Tapi umat Islam apa yang kami menjelas tuh ada di depannya ada patung? Tidak ada. Pertanyaan bagus. Baik. Begini, Neng. Saya melihat banyak orang-orang ini, saya bicara ya. Kita ini juga harus melihat juga kepada diri kita gini. Di dalam Kristen itu memang ada berbagai macam golongan. Ada golongan yang dia itu sujud-sujud, nyembah-nyembah, dia itu bersujud begitu di hadapan patung. Ada oknum-oknum seperti itu, ada. Tetapi itu bukan yang diajarkan dalam Bible. Di dalam Bible, bagaimana? Jadi kenapa Anda tidak mengingatkan saudara-saudara? Justru saya mengingatkan. Di dalam Bible dikatakan, jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Nggak boleh. Bentar dulu Bang Edis. Makanya begini Neng Fatimah. Makanya datang ke gereja saya, nggak ada di situ patung, boro-boro patung, nggak ada. Karena memang dilarang untuk sujud kepada patung-patung tuangan manusia, nggak boleh.
Kang Edis, yang di Konoha ini mempercayai Bible enggak yang di Konoha ini? Ya tentu saja dong orang-orang Kristen. Nah, oke. Kenapa kalau dia mempercayai Bible, katanya di Bible tidak tertulis untuk jangan membuat berhala, kenapa di Konoha dibuat berhala? Berarti Karena dia tidak baca. Makanya saya bilang banyak orang Kristen yang KTP-nya saja. Jadi ketika justru begini Neng, Anda harus bisa bedakan apa kata Bible dengan apa kata orang. Kalau kata orang, oh ini saya boleh nih begini-begini kepada patung. Nggak boleh, Bible nggak boleh begitu. Nggak boleh. Makanya banyak teman-teman saya ini. Begini, saya ada beberapa mualaf, teman-teman mualaf. Di TikTok ini juga mereka juga siaran. Ya, dia bilang, dulu waktu saya jadi orang Kristen, saya nyembah-nyembah patung katanya. Ada. Ya kan? Ada seperti itu. Saya bilang, justru karena kamu tidak mengikuti ajaran Bible, makanya kamu begitu. Justru ketika kamu jadi orang Islam, malah kamu sekarang pergi ke Arab cium-cium batu. Saya ada gambarnya nih, Neng. Nih, biar kita adil ya, Neng ya. Nih, Neng. Nih. Sekarang saya tanya, ini apa? Ini apa? Coba jawab. Jangan tertawa dulu, Neng. Ini apa? Coba. Itu batu hajar aswad Kang Edis. Apakah batu itu makhluk hidup? Apakah batu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Itu kan batu dari surga Kang Edis. Nah, justru malah kalian sekarang yang percaya ada batu dari surga. Neng, saya kasih contoh. Nih, saya kasih contoh nih ya. Ini kita jujur-jujuran ya, belak-belakan. Nih, kalau ada orang putar-putar pohon beringin. Dia putar-putarin pohon beringin itu. Terus dia cium-cium pohon beringin itu kan. Cium-cium. Terus kemudian dia melambaikan tangan kepada pohon beringin itu ya. Aku memenuhi panggilanmu. Sujud-sujud. Saya tanya, itu sebentar, betul nggak itu adalah ritual pemujaan pohon beringin? Betul. Mau pohon beringinnya diganti patung juga sama. Itu adalah pemujaan patung, setuju? Tapi kami umat Islam, kami memutar-mutar Ka'bah itu sebagai ibadah, bukan untuk menyembah si batunya Kang Edis. Begini Neng, tadi saya ini kita biar kita nggak standar ganda ya. Baik yang Kristen, baik yang Islam, kita harus jujur nih, jujur. Ada sekelompok orang, dia muter-muterin pohon beringin. Dicium-ciumin lah pohon beringin ini kan, terus langsung sujud-sujud. Kami memenuhi panggilanmu. Kita sudah simpulkan itu adalah ritual pemujaan pohon beringin. Sepakat? Nah, sekarang pohon beringin dicabut, diganti patung. Ya, tetap nggak sama itu. Itu adalah pemujaan patung, setuju? Bukan pemujaan patung, tapi itu. Tadi kan kalau pohon beringin kita simpulkan berarti pemujaan pohon beringin. Nah, pohon beringinnya dicabut nih, diganti sama patung. Berarti pemujaan patung, betul? Nah sekarang kalau diganti batu hitam masih sama nggak sekarang hukumnya? Nah di sini sudah mulai berbelit nih. Oh kalau itu bukan. Loh kita harus sama loh Neng, harus sama, nggak boleh standar ganda. Itu kami bukan menyembah, kami itu adalah kiblat. Ada tuh kiblat persatuan untuk doa kita menyampaikan kepada Sang Pencipta gitu Bang Edis. Baik, sekarang begini Neng, begini ya. Pertama-tama, dulu Ka'bah itu adalah tempat riwayat atau tempat pemujaan berhala orang-orang Quraisy. Tahu itu? Ya, betul. Tahu. Bahkan mereka dulu tawaf sambil telanjang di situ, betul? Tahu. Kenapa sekarang dimodifikasi oleh Islam? Bukan dimodifikasi, tapi lihat. Dulu tawaf, orang-orang Quraisy dulu tawaf. Sekarang orang Islam juga tawaf. Hanya saja perbedaannya dulu mereka tawaf telanjang, orang Islam. Ya, betul. Berarti kan ada modifikasi. Tapi ada alasannya Bang Edis. Terlepas daripada alasannya, intinya umat muslim melakukan ritual yang dilakukan oleh orang-orang pagan Quraisy dahulu, hanya saja dengan sedikit perubahan, betul? Betul? Iya, makanya dulu sebenarnya kiblatnya orang Islam dulu ke Yerusalem juga. Ke Masjidil Aqsa, betul? Betul. Nah, lalu karena orang-orang Yahudi tahu nih, ini Muhammad ini bukan nabi, makanya lalu Muhammad memindahkan kiblatnya kembali kepada orang-orang Quraisy. Kalau memang Ka'bah itu sejak dahulu adalah kiblat, kalau memang Ka'bah itu adalah sejak dulu pusat peribadatan, kenapa sejak dari awal Muhammad tidak menempatkan kiblatnya ke situ? Kenapa setelah mendapat penolakan dari orang-orang Yahudi, ketika tidak mendapat simpati dengan orang-orang yang beribadah di Baitul Maqdis, lalu Muhammad memindahkan kiblatnya? Ayo. Aku capek ngomong Bang Edis. Cuma Bang Edis, udah capek? Bisa gantian? Baik. Betul Bang Edis. Anda setiap hari itu kan Anda kan diskusi setiap hari kan? Setiap hari. Apakah tidak ada satupun kata yang menyentuh
pikiran Anda, tahu hati Anda gitu. Kok masih aja debat, Bang Edis? Manfaat debat apa? Nggak ada manfaat debat. Memberitahukan kepada orang-orang, kepada umat muslim tentang fakta yang sebenarnya. Karena kalian terus-menerus menebarkan kebohongan-kebohongan gitu loh. Bahwa dahulu Abraham pergi ke Mekah. Sejak kapan Abraham pergi ke Mekah? Coba di Quran mana ada Abraham pergi ke Mekah? Bang Edis, Anda debat kayak gini tuh nggak ada manfaatnya, nggak ada sama sekali. Iya, kalau dibilang tidak ada manfaatnya sama sekali juga tidak benar, Neng. Buktinya banyak orang-orang, banyak loh, Neng, yang inbox saya, Bang. Dulu saya sempat mualaf, Bang. Sekarang saya kembali kepada Kristen, banyak. Ada juga Muslim yang inbox, Bang. Saya Islam, saya mau jadi di Kalimantan, Bang. Coba Anda datang ke sini. Ada lagi yang inbox, saya tinggal di Bekasi, Bang. Saya harus datang kemana? Saya suruh Anda ke gereja ini. Ada banyak. Ayo, bahkan Juma sudah mengatakan, berhubung Edis TV ini sangat-sangat ini banyak umat muslim yang murtad dibuatnya ini. Makanya kita harus menangkal akidah mereka. Makanya Juma sekarang sudah kelagapan dia. Jadi jangan bilang tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, buat apa? Dia masa bodoh teing, nggak peduli dia. Nah, Bang Edis, aku cuma kasih saran saja ya, saran saya, mending kalau ada mau itu, ada selalu bahas agama Islam, tapi agama Anda nggak pernah dibahas sama sekali. Oh, sering saya bahas. Sering juga orang mempertanyakan agama saya jawab. Saya tanya balik agama Islam. Cuman saya ini kalau ibarat pemain bola, memang kebanyakan itu striker. Ada juga itu seperti si siapa? Ada juga pendebat-pendebat Kristen, dia yang lebih cenderung dia menjawab banyak. Kan orang karakter beda-beda, nggak sama karakternya. Bang Edis, dan aku mau turun aja. Oke, terima kasih Neng sudah mampir ke sini. Nanti bakalan banyak yang inbox tuh. Besok kabarin saya ya. Saya gara-gara naik di channelmu banyak orang Islam nih marah-marah sama saya. Betul nggak? Betul? Iya betul. Wih, saya bilang juga apa? Pasti banyak yang inbox soalnya setiap orang datang ke sini Muslim, kamu nggak berilmu, berani-berani kamu datang ke sana. Enggak, kemarin aku kan sempat naik kemarin bukan sama. Tapi aku biarin aja. Kalau ada bikin komal kayak gini tuh yang ada penghujatan. Begini Neng Fatimah, saya bahkan menantang, kalau ada sempat terbukti saya memfitnah, tidak perlu bikin laporan polisi. Capek Anda bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, sudah saya bilang kalau saya terbukti memfitnah. Coba Neng tunjukin di mana saya pernah memfitnah ketika saya membahas agama Islam. Anda tidak memahami, komal Anda membuat hujatan-hujatan. Nah kalau itu salah mereka. Kalau seperti itu yang saya bilang salah mereka, Neng. Kemarin memang banyak yang ngomong sama saya, Bang, itu di kolom komentar banyak orang yang ini. Masalahnya ini komen ini kebut banget dia, saya nggak lihat. Kebut sekali dia komentarnya, ini ada 16.000. Yang komen semua orang komen, saya mau lihat yang mana ini. Kacamata Anda, jangan pernah putus kacamata Anda. Ada sarannya, Neng. Ini kacamata akan saya buka ketika Zuma membuka maskernya. Setuju? Kalau Juma membuka maskernya, saya akan buka kacamata. Tinggal diatur kapan waktunya, ketemukan saya dengan dia, saya diskusi lepas kacamata, dia buka masker. Sudah saya tantang dia, tapi dia tidak berani. Ada videonya saya upload di tempat saya. Sampai dia terbengong-bengong begini ngeliat saya. Satu-satunya pria bercadar. Seharusnya yang bercadar itu kaum wanita, tapi pria bercadar adalah Zuma. Iya, kaum pria bercadar itu. Namanya palsu, Zuma, Zulkifli M. Abbas. Masa palsu? Mas, ada organisasi namanya APII. Pemimpinnya pakai nama palsu. Makanya justru saya ini mengkritik kepada kalian kaum muslimin wal muslimat. Kenapa kalian ini ada organisasi APII, tapi nama pemimpinnya nama palsu, Zuma, Zulkifli M. Abbas. Aduh kaput. Kalian ini ngomong Kristen menuhankan Yesus, ditanya dengan cara bagaimana? Kalian sendiri nggak tahu gimana, terus kok kamu bilang menuhankan? Ya, pesan khusus TikTok, silakan. Ya, oke. Ya, silakan nyalakan kamera, pesan khusus, silakan. Oke Kak. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo? Ya nih. Hilang lagi. Umur berapa kamu? 19 tahun. 19 tahun. Oke, silakan nyalakan kamera yuk.
Oke, ya. Oke. Ini aku dikecilin nanti jangan begini. Sebentar. Oke, biar gini. Oke, silakan. Pesan khusus TikTok. 19 tahun, berarti kamu masih sekolah? Enggak. Sudah tidak sekolah. Yuk, silakan yuk, diskusi yang bagus. Saya mau karena kamu di sini agak sedikit berbeda, jadi saya mau sedikit serius sama kamu, yuk. Oke. Mahasiswi atau bagaimana? Enggak sih, udah enggak sekolah. Udah nggak sekolah. Oke, gimana? Silakan yuk. Oke. Jadi umat Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi sebentar. Muhammad itu utusan. Sebentar. Isa itu utusan nggak? Nabi Isa utusan Allah. Ada nggak yang mempertuhan Isa itu? Enggak ada. Berarti orang Nasrani tidak mentuhankan Isa. Yang ada Tuhan itu Yesus, bukan Isa. Terus dalam Al-Quran kok Allah bilang, adakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku Tuhan, gimana? Itu mungkin karena salah paham aja gitu kan. Bukan salah paham, ada ayatnya. Yang disalib itu Yudas. Satu-satu, kita ngomongnya satu-satu pelan-pelan. Kok kita jadi ngomongin yang disalib sih? Gini, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini, wahai Isa, adakah kamu katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Ada nggak ayat kayak begitu dalam Al-Quran? Ada, aku tahu. Surah Maryam kan, surah Maryam. Bukan dalam surat Maryam. Saya bacakan ayatnya. Ada Quran di situ nggak? Ada Quran nggak di situ? Ada tapi aku belum butuh. Berarti nggak boleh dibuka. Dulu kalau aku pengen. Enggak, kalau belum butuh nggak boleh. Terus gimana caranya biar saya bisa nunjukkan, biar kamu percaya? Saya bacakan aja, kamu percaya? Apa-apa, saya. Saya bacakan, kamu percaya ya? Baik. Saya bacakan nih. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Saya bacakan gini. Dan ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Oh, ya emang sebenarnya, tapi setauku emang begitu sih emang. Tapi sebenarnya tuh yang disalib itu si Yudas, bukan Isa. Tapi mereka tuh pada salah paham gitu. Begini, ini kita bukan membahas siapa yang disalibkan. Ini kita membahas adakah utusan yang dituhankan. Itu yang kita bahas tadi di awal. Tadi kan kamu bilang kami umat muslim tidak mentuhankan Muhammad. Muhammad tuh hanya utusan kan gitu. Berarti menurut logika kamu, karena utusan maka mustahil dituhankan kan gitu. Ya, utusan gak dituhankan. Nah, saya bantah logika kamu itu. Ternyata dalam Al-Quran ada utusan yang dipertuhan. Si Nabi Isa itu Isa kan utusan. Pelan-pelan. Diturunkan Saya harus pelan-pelan dulu, pelan-pelan ya. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, tarik napas dulu. Sudah? Sudah tenang? Sudah. Oke, baik. Ini kamu saya temenin ngobrol nih. Nanti tahu-tahu udah buka puasa. Gini. Menurut logika kamu tadi, bahwasanya kalau seorang utusan mustahil dia itu dipertuhan, betul? Betul. Nah, saya buka ayat dalam Al-Quran. Ada utusan di dalam Al-Quran itu yang dipertuhan. Ya, gimana sih? Emang ada sih, emang ayat itu. Makanya jangan gara-gara mentang-mentang utusan, maka tidak ada peluang dia itu dipertuhan. Jangankan utusan Allah, setan saja itu banyak yang mempertuhan setan. Nggak ada. Jadi mereka tuh mengapa mereka menuhankan Nabi Isa itu ya? Karena berarti kamu sudah mengakui bahwa Nabi Isa dipertuhan? Ya, saya akui. Nah, berarti kalau ada Nabi yang dipertuhan, berarti ada kemungkinan juga Muhammad itu dipertuhan. Betul? Tidak, karena orang yang menuhankan Nabi Isa itu mereka tuh pada salah paham. Mereka tuh mengira bukan masalah orangnya. Kita berbicara mengenai probabilitas. Tahu nggak probabilitas? Ya. Apa probabilitas itu? Waduh, kenapa ini mahasiswa masa kini? Saya teringat lagunya Iwan Fals nih. Mahasiswa sekarang seperti. Pesan khusus TikTok, jangan macet-macet. Ayo coba kameranya lurus dulu. Duh, macet saudara sudah. Jangan dimatikan sinyal wifi-nya. Kan kabur kan. Gini loh, saya ini kan orang yang sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam. Walaupun saya ini Kristen, tapi saya itu tahu betul agama Islam itu apa. Dan tahu betul kualitas orang-orang Islam itu seperti apa. Makanya di sini saya mengajak. Saya sekolahin kamu nih, saya sekolahin. Saya didik kamu gratis gitu loh.
Makanya sebelum menyimpulkan kami tidak mempertuhan Muhammad, kita bicara dulu mempertuhan tuh apa gitu. Kenapa sih sehingga sesuatu itu disebut sebagai mempertuhan? Gitu loh ya. Coba cerdas dikit yuk yang muslim ya. Cerdas dikit yuk. Yuk. Kita datang ke sini yuk, diskusi bagus yuk ya. Ini dia naik lagi, mungkin tadi terbentar atau bagaimana. Ya, pesan TikTok. Ya, Kenapa tadi terbentar? Soalnya hilang sinyal. Oke, silakan kita ulang lagi yuk. Kita diskusi yang baik ya. Ya, silakan. Ya, Kak. Ya, saya kasih undangan. Oke. Tapi ada sinyal. Oke, silakan. Tadi sampai mana? Sekarang aku yang tanya balik ke Anda, gantian dong. Oh, boleh silakan. Nggak mau tanya balik, oke. Kalau di Alkitab itu tertulis bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusannya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan dong? Di mana tiada Tuhan selain Allah di dalam Alkitab? Bukan, aku baca di Yohanes 17 ayat 3 itu loh, pahami sih Di mana? Silakan. Coba dibaca. Bentar dulu ya. Nggak boleh, silakan. Ini memang banyak ini orang belajar instan. Ya, nggak apa-apa. Silakan yuk. Yuk, silakan. Ya. Inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal Engkau. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang bukan benar. Allah. Aduh, ini salah lagi. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah. Ya, betul. Nah, yang benar. Coba baca lagi yang benar. Ya, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Bukan Allah. Aduh, coba tulisannya apa? Coba tulisannya apa? Allah. Allah bukan Allah, gimana sih? A-L-L-A-H itu dibaca Allah, bukan Allah. Betul? Oke. Silakan, yo. Nanti kalau dibaca Allah lagi kita harus kembali ke SD nanti loh. Yo, silakan. Begini kan? Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yang telah Engkau utus. Dan Yesus itu utusan kan? Betul, Yesus itu utusan. Ya, berarti kamu menyembah utusan dong. Lu yang menyembah utusan, bener kan? Yang menyembah itu apa dulu? Allah. Menyembah itu apa dulu? Kalau begini, kami nggak menyembah Bapa di surga gini-gini, nggak menyembah Yesus gini-gini. Semacam berdoa itu, berdoa gitu. Menyembah berdoa. Berdoa itu apa? Menyembah, berdoa ya kayak kita minta sesuatu. Berarti kalau kita minta orang tua, minta duit, berarti kita berdoa. Ya pokoknya yang masuk akal-akal aja lah, yang minta mobil, minta duit, apa gitu. Kalau minta sama orang tua berarti namanya berdoa. Minta sama orang tua ya enggak. Tadi katanya berdoa itu meminta, gimana? Makanya kita jangan lompat-lompat. Kita pelan-pelan nih. Kalau diskusi itu harus terstruktur. Jangan lari kemana-mana dulu. Gini loh, temanya ini kan stop menuhankan Muhammad. Terus tadi kamu bilang kami orang Islam nih tidak mempertuhan Muhammad. Muhammad tuh utusan, kan gitu. Nah, saya bantah. Saya bantah walaupun utusan itu bisa juga dipertuhan. Maksudnya bisa dipertuhan tuh ada kemungkinan dia itu dituhankan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Isa di dalam Al-Quran. Isa dipertuhan. Nah, makanya saya bilang yang dimaksud dipertuhan itu apa gitu loh. Apa dipertuhan itu? Saya tanya dulu, Anda tahu Tuhan nggak? Apa itu Tuhan? Ya siapa dulu Tuhan? Tuhan menurut saya banyak. Setan juga Tuhan bagi orang yang mempertuhankannya. Setan bukan Tuhan. Iya, setan bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan di situ dirujuk kepada sosok yang menjadikan langit dan bumi. Tapi setan itu Tuhan kalau pengertian Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Banyak orang mempertuhan setan. Mempertuhan hawa nafsunya juga ada. Ayat-ayat Al-Quran kan berbicara mengenai mereka mengambil Tuhan yang bukan Allah. Contohnya apa? Mereka mengambil berhala sebagai Tuhannya. Mereka mengambil setan sebagai Tuhannya. Mereka mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Makanya kita bicara dulu nih pengertian mempertuhan itu apa gitu loh. Betul nggak? Iya, makanya apakah yang dimaksud mempertuhan? Nah, ada contoh-contohnya ayat di dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Jatsiyah nomor 23. Surat Al-Jatsiyah nomor 23 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya.
Surat At-Taubah ayat 31 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan alim ulamanya. Di dalam Bible, di dalam Alkitab juga ada yang berbicara bagaimana ada orang yang mempertuhankan perutnya. Nah, makanya apakah yang dimaksud oleh mempertuhan, yang dimaksud oleh Bible dan dimaksud oleh Al-Quran? Nah, ternyata yang dimaksud mempertuhan adalah Anda menaklukkan diri kepadanya, mengutamakan dia di atas segala-galanya, membuat diri Anda dikendalikan, dikontrol, sehingga Anda takluk tunduk kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Jadi ketika orang takluk Tapi umat tunduk. Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita tes dulu nih. Nih, ketika seseorang mengikuti segala kemauan iblis, takluk tunduk dikendalikan oleh iblis sehingga melakukan perintah-perintah iblis, berarti dia mempertuhan iblis, menjadikan iblis sebagai tuhannya, betul? Tidak, jadi kami umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Ketika ada seseorang, dia melakukan keinginan-keinginan iblis, dia takluk kepada iblis, hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh iblis, maka seseorang itu menurut bahasa Al-Quran dia telah mempertuhan iblis. Oke. Setuju atau enggak? Kalau nggak setuju kita nggak bisa lanjut. Tapi nggak gitu. Ya, masalahnya saya suruh buka Al-Quran. Mengikuti itu bukan berarti menuhankan, itu cuman kayak mengikuti aja gitu. Berarti orang yang taat patuh kepada iblis berarti mempertuhan Allah namanya. Ya udah, aku ikutin narasi Anda. Nggak boleh ya udah. Ikutin narasi Anda. Kalau ya udah, nanti kita di belakang muter-muter lagi. Gini loh. Taruhlah misalnya seseorang itu namanya Fatimah. Taruhlah namanya Fatimah. Fatimah ini melakukan perintah-perintah setan. Dia taat, patuh, tunduk kepada setan. Berarti dia mempertuhan setan atau mempertuhan Allah? Gimana jawabannya? Di sini nggak kedengeran suaranya, nggak kedengeran. Tuh, Mas. Saya ulangi nih. Jika seseorang melakukan perintah-perintah setan, patuh, takluk, tunduk kepada setan, maka yang dia pertuhan itu setan apa Allah? Kok nggak jawab? Nggak kedengeran. Lu kok nggak kedengeran gimana? Udah begitu jelas loh. Coba pakai headset. Pakai headset gimana? Nggak ada. Saya udah jerit-jerit. Saya ulangi nih. Kalau ada seseorang, seseorang ini dia taat, patuh, tunduk, takluk, dikendalikan oleh syaiton. Berarti dia mempertuhan syaiton apa dia mempertuhan Allah? Kalau secara logika ya setan sih. Setan. Nah, gini kan enak. Nah, sekarang saya tanya, kamu sebagai muslim, kamu berbuat demikian nggak kepada Muhammad? Kamu taat, patuh, takluk, tunduk, sehingga kamu dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Pagi-pagi ambil air, tarik air, begitu, ya kan? Embus begitu. Itu kan karena kamu sebenarnya dikendalikan oleh Muhammad, sehingga kamu mengikuti apa yang Muhammad lakukan kepadamu. Kami cuma ya gini ya. Jadi itu kami cuma mengikuti perintah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang sesungguhnya kamu mempertuhan Muhammad, gitu loh. Dengan cara kamu menyerahkan hidupmu dikendalikan oleh dia. Itu sebenarnya kamu itu mempertuhankan dia, menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Jadi Nabi Muhammad itu dapat perintah dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Gitu. Baik, kita buktikan ya. Mempertuhankan Nabi Muhammad.
Oke, baik. Kalau memang yang kalian ikuti itu sebenarnya bukan perintah Muhammad, Muhammad tuh hanya sebagai penyambung saja. Betul, sebenarnya kamu sedang mempertuhan Allah. Ya, Tapi masalahnya di sini, Allah nggak pernah nyuruh kayak begitu. Tidak pernah Allah suruh, wahai Muhammad, Kul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke kamar mandi pakai kaki kiri. Nggak ada, itu nggak ada. Di Quran mana ada masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan? Nggak ada. itu kan ada di hadis itu kan. Nah, berarti perintah Muhammad, bukan perintah Allah, betul? Tetap perintah Allah, tetap perintah Allah. Oke, kalau Allah memerintahkan kepada Muhammad, berarti namanya wahyu, betul? Betul, wahyu itu. Nah, kalau wahyu harusnya masuk ke dalam Al-Quran. Tapi kalau di Al-Quran semua nggak bakalan muat kan? Di mana ayatnya yang bilang kalau wahyu masuk Quran semua nanti nggak muat? Di mana? Kapan Allah pernah bilang Muhammad jangan dimasukin Quran semua nanti nggak muat? Nah, nggak boleh begitu. Buktinya muat kok di dalam Sahih Bukhari, tetap muat. Tetap muat. Dimasukin buku tetap muat. Pak, kalau Alkitab itu diturunkan di mana? Alkitab. Jangan lari-lari, fokus dulu. Pesan khusus. Fokus dulu. Gini loh, intinya kan begini. Sebenarnya kalau kita ini saling memahami, kita ini akan enak, kita ini komunikasinya. Kami orang Kristen, kami ini mempertuhan Yesus. Caranya bagaimana? Cara mempertuhan Yesus itu, caranya kami menaklukkan diri kepada Dia dengan cara menjadikan Dia itu kepala, merajai, menguasai, mengendalikan hidup kami, sehingga kami mengikuti apa yang diperintahkannya. Nah, banyak orang juga mempertuhan setan. Ketika setan merajai hidupnya, mengendalikan hidupnya, akhirnya dia korupsi, menipu, ya kan, bersaksi dusta, membunuh. Itu karena ketika kita melakukan kehendak-kehendak setan, sesungguhnya kita itu adalah hamba setan, mempertuhankan dia. Nah, banyak orang tidak tahu mempertuhan itu apa masalahnya. Gimana? Ya itu, coba lo lihat-lihat, lo cium-cium patung, berdoa kepada patung, apa itu nggak menyembah? Menurut saya itu perbuatan yang syirik. Cium-cium patung, ya, itu perbuatan syirik. Nah kan umat Islam tidak syirik. Sama kayak kalian, kalau kalian enggak, kami tidak ada cium-cium patung. Nah ini yang cium, nah sama seperti ini, cium-cium patung itu kan sama kayak begini. Loh, kan ketawa. Itu juga cium-cium patung loh, gimana? Itu cium-cium batu juga. Makanya kalau misalnya kamu nggak nyambung banget. Kalau misalnya kamu ke gereja saya, di gereja saya nggak ada cium-cium patung begitu. Cium-cium apa patung nggak ada. Kalau saya dengan tegas mengatakan, kalau orang Kristen baca Bible nggak akan dia cium-cium patung, nggak akan. Cium-cium, sujud-sujud begini-begini sama patung nggak boleh. Kita akan bersaksi di akhirat siapa saja yang akhirnya berangkat umroh gitu. Tadi katanya seseorang yang cium-cium benda mati, sujud-sujud kepada benda mati, namanya apa musri ini. Saya ikutin semua lo logikamu lo. Gimana? Jadi itu kan batu yang di Ka'bah itu kan, di Ka'bah. Jadi itu akan bersaksi apa saja yang berangkat umroh gitu kan, bukan untuk menyembah itu, bukan. Iya, karena apa kalian begitu? Siapa saja yang akan berangkat umroh gitu. Iya, karena kalian sudah mengikuti Muhammad, kalian sudah mempertuhan Muhammad. Makanya dalam Quran nggak ada suruh cium-cium batu, tapi kalian malah mempertuhan Muhammad. Malah kalian cium-cium batu, begitu. Terima kasih Rudi Tupang, makasih. Mana ada pertanyaan lagi? Nah, kalau boleh tanya, di Alkitab ada suruhan untuk menyembah Yesus kalau itu suruhan. Ya kayak sembahlah Yesus kan gitu, apa ada? Ya, jadi begini, di dalam Bible Yesus itu, kalau Yesus berjalan di dalam Bible, wah, seluruh rakyat berbondong-bondong menyembah. Karena mereka tahu bahwa Yesus ini adalah raja yang diurapi, yang datang daripada surga. Begitu. Makanya orang-orang ketika Yesus berjalan datang menyembah kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus baru dilahirkan saja, orang-orang datang kepadanya dan sujud menyembah.
Tapi Yesus nggak pernah minta-minta dia tolong sembah gue dong. Nanti kalau kata salah Sembah dong gue, awas lu kalau nggak sembah gue. Minta pernah. Gimana? Begini pesan khusus, kayaknya kita ini ada kendala sinyal. Gimana? Bagaimana Anda bisa tahu kalau dia itu Tuhan? Sengaja dia nggak mengakui kalau dia itu Tuhan. Gimana sih? Emang di kepalamu Tuhan tuh apa? Partikel-partikel gitu atau apa sih? Emang Tuhan tuh apa sih? Coba jelaskan dulu definisi di kepalamu itu Tuhan tuh apa? Apakah sejenis apa begitu zat yang berbeda begitu apa bagaimana? Apa? Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Esa itu apa? Itu satu, Esa. Saya juga satu. Saya juga satu. Esa itu tunggal. Saya juga tunggal. Iya. Loh, gimana sih? Saya ada berapa? Saya ada berapa? Saya ada berapa? Saya ada berapa? Kan Anda itu ciptaan Tuhan. Anda itu ciptaan. Loh, kok nggak nyambung lagi? Enggak, saya ada berapa? Jumlah saya ada berapa? Satu. Berarti saya juga Esa juga. Gimana? Saya Esa kan? Saya Esa nggak? Anda itu bukan pencipta. Anda itu ciptaan Tuhan. Tadi katanya jumlahnya satu. Gimana sih? Aduh. Saya ngikutin terus pola pikir kalian ini gimana? Oke, sekarang saya tanya, ini batu ini beranak nggak? Tidak. Diperanakkan nggak? Ya, enggak, namanya juga benda. Iya. Tadi Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Sama dong, gimana? Udah, aku mau turun dulu aja, pusing. Oke dah. Oke, pusing ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Ya. Oh, si Wafi ini saya. Oh, sudah ya Kalimantan. Yang saya ini. Tumben-tumbenan berani. Siapa yang takut sama kamu? Oke. Baik, ayo kita diskusi dengan baik ya. Tapi jangan kejang-kejang ya. Perasaan aku dari dulu baik-baik aja. Oke, baik. Ayo kita mulai ya. Kita mulai. Silakan. Ini tema kita ini nih. Saya manggilnya apa ini? Masa panggil Dayak gitu? Nanti kan nggak enak sama Dayak-Dayak yang lain yang Kristen-Kristen. Saya panggil apa ini? Kamu mau panggil aku apa? Panggil Mbak aja dah. Oke, ya. Mbak Mualaf. Oke, Mbak Mualaf. Begini. Saya ini sedang membahas ini bagaimana umat Islam itu kena prank. Karena ternyata tidak ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil seperti yang dikatakan Al-Qur'an. Al-Qur'an berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada suatu kisah bagaimana Umar ibn Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil. Ketahuan sama Muhammad. Muhammad marah besar, dia mukanya merah. Baru kali itu Muhammad marah besar sama Umar bin Khattab sampai mukanya itu berubah merah membara. Dia bilang begini. Edis. Waduh, saya lagi ngomong dipotong, kayaknya dia udah nggak kuat lagi. Mata lalat. Bukan gitu mata lalat. Saya panggil kamu mata lalat aja atau gimana? Ya terserah lah, mau mata lalat mau apa terserah. Yang penting saya membicarakan kepada kamu apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam agama Islam. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, kenapa ketika temannya membawa Taurat dan Injil Muhammad marah-marah? Coba jelaskan kepada saya. Kamu tuh hanya bisa dongeng aja, Edis. Dan yang kamu katakan itu semuanya itu tidak ada kebenaran. Oke, baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Tinggal tunjukkan datanya aja. Oke, baik, saya tunjukkan. Kenapa tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil? Itu karena yang kalian punya itu adalah kitab yang palsu. Jadi karena tidak ditemukan berarti sekarang nuduh palsu. Ada kenyataannya memang iya, itu yang palsu. Makanya kalau kamu belajar itu jangan setengah-setengah. Di zaman Muhammad kitab Taurat masih asli, gara-gara tidak ditemukan namanya berubah jadi palsu. Karena memang kalian suka yang palsu-palsu kan? Seperti wajahmu itu kepalsuan semua. Kok lari kemana-mana ini, gimana sih? Ini bahasnya apa? Ini putus asa atau bagaimana? Emang memang sudah dengar, Edis, tentang kamu yang suka menyebarkan sesuatu yang kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Tidak perlu aku membukakan data-data yang valid untuk kamu. Bukakan data pun yang valid percuma. Oke, jadi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, kenapa Muhammad marah?
Yang kamu tahu apa di situ? Iya, makanya saya tanya dulu, kenapa dia marah waktu Umar Kamu tahu apa membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil, padahal nama Muhammad tertulis di sana? Mana datanya yang kau katakan seperti itu? Oke, baik. Kita bacakan ya. Kanda kan selama ini kan jadi mualaf kan cuman ini aja, ikut-ikutan saja. Saya tunjukkan bagaimana Muhammad marah ya. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Ya. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Saya balikkan kamera saya. Bagaimana Muhammad marah kepada Umar gara-gara Umar membawa-bawa Taurat dan Injil. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Saya bacakan ya. Nih ya. Ini tertulis nih. Ini tertulis hadis riwayat Ahmad nomor 15. Nomor 15156. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan dari sini ya. Sebentar, saya baca. Ini kalau kalian judulnya ya. Ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Dia tidak tahu selama ini jadi orang Islam dikerjain. Saya bacakan, nih. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Percaya sama kamu, Edis, sama aja. Percaya dengan kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang. Oke, baik, saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? Yang bohong itu kamu, Edis. Karena jadi hadisnya gimana? Oke, kalau gitu saya mau tanya sama kamu, hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu, Edis, karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Berarti saya bohong. Oke, baik. Kita putarkan dari ceramah Ustaz saja ya. Bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa lembaran Taurat dan Injil nih. Kamu bilang saya bohong. Waduh, sungguh kamu nekat yang nyata kalau seperti ini caranya nih. Saya bacakan kepada kamu nih. Nih ya. Edis, kamu kirim lagi. Emang saya suruh kamu kirim? Apanya? Ini dengarkan ya nih. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiruhu, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwaduna ya Ibn Khattab, apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam ayat yang lain dijelaskan maknanya ya, asyakun anta Ibn Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita jelaskan maksudnya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ketika temannya Muhammad Ibnu Khattab membawa lembaran Taurat, Muhammad malah nggak senang. Mata lalat. Kenapa dia nggak senang coba? Mata lalat.
Nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Jadi Aku hanya mencari sesuatu yang tidak baiknya aja. Loh, Sama seperti sekarang begini, gini ya. Saya umpamakan begini. Sama otak Kalau- kamu itu mau mencuci otak-otak orang yang ada di situ. Gitu. Loh, tidak mencuci Mbak Mualaf. Saya hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam literatur kalian. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kenapa Umar bin Khattab ketika membawa-bawa kitab Taurat itu, Muhammad malah marah? Apakah engkau ragu-ragu ya Umar bin Khattab? Loh, masa ragu-ragu? Lo justru harusnya itu kesempatan Muhammad untuk menunjukkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sini kitab Tauratmu. Nih, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata Muhammad malah mukanya merah gara-gara Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat dan Injil. Nyata bahwa sebenarnya Dari mana Muhammad. kamu tahu muka Muhammad itu merah, Edis? Bagaimana? Dari mana kamu tahu muka Muhammad? Di dalam itu merah? hadisnya bunyinya begitu. Di dalam hadisnya Muhammad di situ dikatakan wajahnya berubah memerah dan dia marah kepada Umar bin Khattab. Kamu saja selama mualaf baru dengar riwayat ini kok. Kamu mualaf berapa lama sih? Jujur, wajar Edis, karena aku mencari sesuatu yang benar, bukan mencari Lu sesuatu yang giliran, salah. masa sekarang saya kasih tahu kamu informasi kok kamu bilang-bilang saya bohong. Bukan saya bilang bohong, tapi memang kamu selalu menyebarkan kebohongan. Bohongnya di mana coba? Begini Mbak ya. Apapun yang kamu Begini. sampaikan itu semua Begini. kebohongan, Edis. Begini, saya panggil Kak deh lah. Saya menghargai kamu lah ya. Saya panggil Kak Mualaf. Begini Kak Mualaf Saya ya. nggak perlu harga dari kamu karena memang Ya kan marah kan, marah, ngambek. Nggak marah, Edis, ngapain Ngambek. saya harus marah? Ngapain saya harus Nanti kalau marah? ngambek-ngambek nanti cantiknya hilang. Ya, Edis, begini. cantik saya dari hati, bukan hanya dari fisik. Iya sudah, nggak apa-apa lah. Gini, sekarang begini. Intinya yang saya bilang sama kamu gini, saya hanya memberitahukan kepada kamu apa yang tertulis di dalam riwayat-riwayat Islam. Saya nggak menambah-nambahi, saya nggak mengurang-urangi. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau ada orang Islam yang mampu membuktikan bahwa saya fitnah, nggak usah lapor polisi. Saya lompat dari Monas, saya bilang, lompat saya dari Monas. Kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu tidak di Indon, Edis. Loh, dari dulu udah saya bilang. Saya sudah bilang itu dari dulu. Nggak ada saya Kamu ceritanya memang itu tidak di Indon, memfitnah. makanya kamu berani ngomong kayak gitu. Oke, sekarang begini aja, biar kita nggak ini Nggak, debat nggak kusir. begini, nggak begitu, Coba Edis. tunjukkan di begini, mana nggak saya pernah begitu, melakukan Edis. fitnah. Coba Banyak di mana sekali saya pernah fitnah? fitnahmu, Edis. Contoh, kasih satu contoh. Satu contoh yang nyata apa? Banyak sekali, kamu lihat aja semuanya fitur-fitur Apa? kamu. Nih, semua background saya siap. Semua background saya ini, saya kasih contoh nih, background saya yang terkenal ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, nih, saya kasih nih. Nih. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul nggak? Udah, Edis, kamu Ah. tuh jangan cuma beraninya saat kamu lagi di luar Loh, aja. sekarang begini loh, Kamu coba beraninya di begini luar Mbak aja, Mualaf, Edis. Kak Kamu Mualaf, hanya beraninya dengar, pas lagi di aduh. luar negeri aja. Kalau kamu di Ini Indo, gimana nih, ini mana lah nih? Suka-suka kamu aja nulis. Jadi begini Suka teman-teman kamu ya, aja nulis, karena ya. mereka tidak mampu berargumen, karena mereka tidak mampu menjawab, kok yang dibahas malah kamu begini, kamu begitu, apa sih? Untuk apa menjawab sesuatu kepalsuan? Iya sudah, coba. Apakah yang saya katakan bohong bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab, Yang kamu kan? sendiri, yang kamu sendiri udah tahu Kaum caranya, muslimin, kamu bohong. kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong bagai kepompong. Itu kosong, seperti kepompong yang sudah ditinggalkan isinya. Udah jadi kupu-kupu, tahu kepompong? Udah kosong, udah nggak ada, isinya udah nggak ada. Ini bagaimana ini? Bagaimana ini pembina mualaf? Saya kasih saran sama Edis, kalian, tolong justru mualaf saya itu dibekali kasihan sama ilmu. kamu, Edis. Justru saya kasihan sama kamu, Edis. Bukan malah bahas kasihan. Lihat kuat itu hanya karena kamu di luar aja. Kok malah Aslinya kamu bahas kasihan? Apa hubungannya dengan kasihan? Emang iya? Emang iya? Ini nggak ada hubungannya. Kamu mau kasihan sama saya nggak perlu dikasihani sama kamu, kakak Kalau mualaf kamu yang merasa cantik. saya Dengar dulu, kosong, dengar ya, kamu dengar, dengar dulu.
dengar dulu. Benar atau tidak? Benar atau tidak bahwasanya tidak ada nabi yang kena sihir? Kamu dengar aku dulu. Benar atau tidak? Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Kamu kayak gini ya, Dis. Oh, kan? Kamu maunya didengar tapi kamu nggak mau dengar. Oke, silakan coba. Kalau kamu merasa aku kosong, ngapain kamu ngikutin aku? Karena aku ada isinya. Kamu kan yang datang ke sini. Banyak orang ngomong Kamu yang gini. datang ke kamu. Bang, coba Bang ajak diskusi Dayak mualaf. Dia ngaku-ngaku mualaf, terus dia ngaku-ngaku ngerti Kristen, ngerti Islam. Sekarang giliran dipraktekkan, nggak ngerti apa-apa soal agama Islam. Dengan aku mengatakan diri aku Islam, dengan mengatakan diri aku Justru mualaf. sekarang kita jadikan pembuktian. Ayo kita buktikan, apakah kamu betul-betul memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam atau tidak? Dari tadi kita tanya nih, masalah Justru hadis, saya bangga dengan masalah kamu. hadis Dengan Muhammad yang perkataan marah seperti kepada itu, Umar Edis. bin Aku Khattab, mualaf masalah dengan hadis kamu, Muhammad tapi kena kamu sihir, tidak berprestasi tapi dengan nggak aku. ada. Berarti kamu memang mengakui Nggak ada aku. kamu menjawab. Bentar, Edis. Ini Dengan 19.000 kamu begini mengikuti di aku sini dari di sini 19.000 orang ini di TikTok melihat, di YouTube belum lagi ada berapa ribu ya. Coba tunjukkan kepada orang banyak khalayak ramai ini, coba. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabanmu? Coba. Apa? Jadi Macet. kalau yang percaya sama ya begonya sangat bego. Memang Loh, itu ada. ini bukan teman-teman. loh. Ini namanya Tapi argumentum semuanya ad itu ada hominem. penyebabnya, Tahu nggak ada argumentum ad sebabnya, hominem itu dan apa? ada penjelasannya. Nah, seperti Edis nih teman-teman. 1.900, hampir 20.000. Ada berapa di situ teman-teman? 20.000, udah dibilang 20.000. Saya lihat di sini, saya nggak percaya sama Silakan. kamu. Nggak percaya karena memang Saya kalian percaya sama kamu. Orang munafik kayak kamu. Kalian percayanya sama Bukhari yang mengatakan Muhammad kena sihir. Oh, gimana? Jikalau ada seorang orang kafir membawa informasi kepada kamu, janganlah kamu langsung percaya dan jangan juga kamu langsung tidak percaya. Tapi diperiksa dulu. Ini kalian langsung nggak percaya apapun yang diberitakan oleh kafir, maka tidak dipercaya. Nggak boleh begitu jadi orang Islam. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul. Betul nggak? Ini malah 20.800 orang sekarang. Hampir 21.000. Yuk, di hadapan 21.000 orang. Apakah jawaban seorang mualaf ketika disuguhkan fakta bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Silakan. Udah kelagapan dia. Ayo, silakan. Jangan kabur. Jangan telepon Zulkifli M. Abbas atau Nur Alim. Atau suruh sajalah telepon Adi Hidayat boleh, telepon Abdul Somad boleh. Ayo, silakan. Siapa yang mau ditelepon? Bahkan saya menantang Abdul Somad Adi Hidayat untuk diskusi dengan saya. Ayo. Nggak level mereka lawan kamu, Edis, orang sampah. Bilang aja takut. Kotoran kayak kamu ngapain, Edis? Dari tadi, gini. Oke, saya jawab. Dari tadi macam-macam logical fallacy, macam-macam kesesatan logika. Salah satunya adalah argumentum ad hominem. Tahu nggak argumentum ad hominem itu apa? Nggak tahu, namanya juga mualaf. Oke. Argumentum ad hominem adalah sebuah argumen kecacatan berpikir. Dia bukan membantah argumennya, tapi dia bantah orang yang ngomong. Gara-gara yang ngomong orangnya hitam, gara-gara yang ngomong orangnya dekil, makanya argumennya menjadi salah. Apa itu logika macam apa kayak begitu? Justru item-item begini keren, begini item-item keren. Jadi begini ya, Dayak mualaf, Mereka ini kurang dengarkan. ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kalian. Nah, kan? Itu karena kamu argumentum ad hominem, tidak menjawab pertanyaan tapi malah kabur dia, teman-teman. Dia saksi mata ya. Kalian menjadi saksi bahwasanya dia kabur. Nah. Jadi yang inbox saya mengenai Dayak mualaf ya, sekarang sudah tertunaikan keinginan kalian. Bang, coba sekali-kali masuk tuh komalnya Dayak mualaf tuh. Udah. Sudah kalian lihat bagaimana apa yang terjadi. Meninggal dunia dia, saudara-saudara.
Nggak ada jawaban. Ditanya masalah Muhammad kena sihir, malah ngomong, kamu itu ya, ini begini ya, ini malah ngomongin fisik, apa hubungannya? Ditanya Muhammad ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, dia marah sama Umar bin Khattab, marah. Padahal apa di dalam Al-Quran dikatakan? Wahai orang-orang yang beriman. Apa kata ayat Al-Quran? Disuruh kalian beriman. Ya, ada ayat yang dalam Al-Quran, kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh kamu, kepada Taurat dan Injil. Disuruh beriman. Tapi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Ini saya umpamakan kayak begini. Saya kasih umpama begini. Ada sebidang tanah. Oke? Ada sebidang tanah. Nah, lalu ada orang bilang begini, nama saya tertulis sebagai pemilik tanah itu. Ya? Tertulis itu, tolong, nama saya. Ada orang BPN. Ya kan? Datang bawa sertifikatnya. Ketika orang BPN datang bawa sertifikat, "Hei, apakah kamu tidak percaya nama saya tertulis di sana?" Loh, justru ketika sertifikat datang, itu menjadi kesempatan bagi orang yang mengklaim bahwa namanya ada di situ untuk membuktikan bahwa klaimnya itu benar. Ketika Al-Quran mengatakan, umat Islam berkata bahwasanya Muhammad dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwasanya Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Ketika Umar bin Khattab membawa kitab Taurat dan Injil itu, bukannya Muhammad membuktikan kepada kaum muslimin bahwa namanya ada tertulis di situ, malah sebaliknya, Muhammad wajahnya merah dan marah kepada Umar bin Khattab. Ini apa-apaan ini? Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan suatu diskusi antara Bro Edis TV bersama dengan teman-teman para mualaf. Dan kita sendirilah yang bisa memberikan penilaian bagaimana ketika diskusi itu berlangsung. Apakah setiap data bahkan argumentasi yang mereka bawakan itu sesuai dengan kebenaran yang ada atau malah sebaliknya. Dan lagi-lagi, puji Tuhan, Bro Edis TV sangat luar biasa. Dengan hikmat Tuhan, dia bisa memaparkan setiap data dan argumentasi dengan sangat baik. Dan itu saya pikir bisa kita pahami, sangat mudah untuk kita mengerti dengan bahasa dan gaya yang sederhana. Sehingga hal ini membuat saya juga secara pribadi merasa terberkati seperti itu, melihat bagaimana Bro Edis TV ini bisa memberitakan kabar sukacita, kebenaran yang sesungguhnya kepada teman-teman para mualaf seperti itu. Dan kita berdoa kiranya apapun yang disampaikan oleh Bro Edis TV, setiap kebenaran yang dia bukakan, dia sampaikan, Roh Suci bekerja dalam setiap kehidupan para teman-teman ini, supaya mereka juga bisa melihat keselamatan yang disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita manusia yang berdosa. Oke teman-teman, satu bagian firman Tuhan yang memberkati saya, yang mau saya bagikan untuk kita semua, terdapat di dalam Matius 12 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya orang yang dipandang baik adalah orang yang taat dan tunduk pada peraturan-peraturan yang ada. Demikian halnya dengan orang-orang Farisi, mereka merupakan orang-orang yang dikenal tidak hanya baik tetapi juga kudus di masanya. Banyak orang mengikuti Yesus dan dia menyembuhkan semua orang sakit, namun dia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus sungguh tahu bahwa misinya di dunia adalah memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah-bantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Nubuat mesianik Nabi Yesaya, kalau kita melihat di Yesaya 42 ayat 1-4, di situ merupakan suatu penggenapan yang dimana digenapi dengan sempurna di dalam diri Yesus. Yesus bekerja bukan untuk popularitas ya. Di dalam pribadinya, orang-orang yang lemah akan menemukan kekuatan sebab dia tidak akan membiarkan buluh yang patah terkulai atau sumbu yang pudar nyalanya menjadi padam. Dan pada Yesus ada pengharapan bagi bangsa-bangsa.
jelas bahwa Yesus mengambil pilihan yang berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi memilih untuk sibuk memastikan diri sendiri dan orang lain agar tidak melanggar aturan hukum Taurat, sehingga dibuatkan hatinya untuk melihat kesulitan, penderitaan, dan teriakan tolong dari sesamanya. Akan tetapi Yesus memberikan pengajaran yang berbeda dari orang Farisi, yaitu bahwa hukum Taurat sebenarnya diberikan untuk menolong manusia agar semakin mengasihi Allah, diri sendiri, dan sesamanya. Inilah pengajaran yang sesungguhnya. Ajaran Yesus sungguh menyatu dengan tindakan dan karyanya. Lalu bagaimana dengan kita? Berita apakah yang kita wartakan? Apakah kita mewartakan Kristus ataukah kehebatan kita sendiri? Sebagai orang Kristen, kita seringkali menilai dan menghakimi orang lain sehingga justru menjauhkan mereka dari kasih Kristus. Maka dari itu, marilah kita lebih fokus dalam hidup dengan melihat kebutuhan, kesulitan, dan penderitaan orang lain. Kasih kita kepada sesama seharusnya mengikuti teladan Yesus dan diwujudkan melalui tindakan yang nyata. Oke teman-teman, mungkin sekian video saya di hari ini, dan kita terus berdoa mendukung Proedis TV dalam pelayanannya dan teman-teman para hamba Tuhan yang lainnya dalam pelayanan mereka melalui media sosial, supaya mereka terus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan terima kasih untuk kita semua yang telah bergabung. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.